Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini. Bulan ini merupakan bulan pendidikan jiwa dan pembentukan karakter. Di bulan inilah Allah melatih kita untuk menundukkan hawa nafsu dan menguatkan iman dan meluruskan tujuan hidup. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan mahasiswa PJJ-PAI yang dirahmati Allah, dimanapun berada. Di sini izinkan saya Afifatul Mukarramah, perwakilan dari kelas B17 dan merupakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ingin menyampaikan kultum karamah yang bertema Kitab Kuning sebagai pembentukan karakter individu. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sarana penting dalam membentuk karakter seorang muslim yang lurus adalah melalui pengajaran dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Kitab Kuning. Apa itu Kitab Kuning? Secara harfiah, Kitab Kuning adalah literatur Islam klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu atau salaf. Disebut kuning karena kertasnya yang khas. Namun, secara substansi, ia adalah warisan intelektual yang mencakup fikih, akidah, hingga tasawuf. Kitab ini bukan sekadar kumpulan teks lama atau kitab gundul tanpa harokat, melainkan warisan keilmuan yang mendidik manusia agar mengenal Allah secara benar, mengenali tipu daya setan, dan memahami hakikat dunia serta akhirat. Dari kitab-kitab itu, seseorang diajarkan bahwa hidup ini bukan tanpa arah, melainkan perjalanan panjang menuju perjumpaan dengan Allah di akhirat. Kitab Kuning membentuk karakter individu agar selalu merasa diawasi oleh Allah atau muraqabah. Ilmu di dalamnya bukan untuk status sosial, tapi untuk melahirkan khosya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Rekan-rekan HMJ dimanapun berada, kesadaran inilah yang melahirkan sifat warok, hati-hati dalam bersikap, dan takut berbuat dosa meskipun tidak ada manusia yang melihat. Ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan kita bukan hanya alumni dunia, tapi kadar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Kuning menjadi benteng utama dari godaan setan, karena setan paling mudah menyesatkan manusia yang merasa aman dari pengawasan Allah. Setan tidak selalu mengajak kepada dosa besar. Ia sering datang melalui kelalaian kecil. Contohnya, menunda sholat, meremehkan maksiat ringan, dan membiarkan hati dipenuhi dengki dan riya. Kitab Kuning melatih kesadaran batin atau muhasabah agar kita membersihkan hati sebelum dosa kecil menumpuk, sebagaimana dalam firman Quran Surat Al-A'raf ayat 201 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka digoda syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka seketika itu mereka menjadi sadar. Rekan-rekan HMJ dimanapun berada, janganlah kita menjadi seperti orang yang diperingatkan
dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19, yaitu orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Rekan-rekan yang berbahagia, Kitab Kuning juga mendidik manusia agar tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Dunia dijelaskan sebagai tempat ujian, bukan tempat tujuan. Harta, jabatan, dan popularitas hanyalah titipan semata. Allah sudah mengingatkan kita dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20 bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan perhiasan yang menipu. Orang yang dibentuk oleh nilai Kitab Kuning akan memandang dunia di tangannya, bukan di hatinya. Mereka sadar akan peringatan Allah dalam Quran Surat Al-A'la ayat 16-17, yang artinya, tetapi kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Orientasi akhirat inilah yang membuat seseorang jujur meskipun sendiri, amanah meskipun tidak diawasi, dan sabar meski tidak dipuji. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, sebagai penutup, di bulan Ramadan ketika setan dilemahkan dan hawa nafsu ditundukkan, nilai-nilai Kitab Kuning seharusnya semakin hidup di diri kita. Puasa tidak hanya menahan lapar, tetapi menahan diri dari sifat-sifat yang dibenci Allah. Ilmu tidak hanya berhenti di lisan, tetapi turun ke hati dan tercermin dalam akhlak. Akhirnya, Kitab Kuning membentuk pribadi yang seimbang, yaitu takut kepada Allah, waspada terhadap setan, tidak diperbudak dunia, dan selalu bersiap menuju akhirat. Sebagaimana janji Allah, yaitu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Semoga kita menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter rohani yang kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim.